Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini hari Senin, tiap hari Senin setelah Isya kita melaksanakan ceramah umum ya, atau juga pembinaan keagamaan di sini. Ini merupakan hal yang terbaik bagi diri kita untuk masa depan yang akan datang, bahwa kita perlu mendapatkan sesuatu yang lain daripada yang lain, terutama adalah pencerahan hidup tentang apa saja, terutama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini saya akan sampaikan pintu langit. Pintu langit. Di dalam hidup kita, terutama pada saat Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke telinga kita bahwa ada di atas kita, di atas bumi kita itu ada namanya langit, dan langit itu ada lapisan-lapisannya yang sering disampaikan di ceramah-ceramah atau di buku-buku atau referensi-referensi masalah agama Islam, bahwa langit itu ada 7 lapis langit, dan langit itu ada pintunya. Nah, ada pintunya. Maka kita sebagai umat Islam percaya kepada Allah, percaya kepada informasi-informasi yang ada di sekitar kita, terutama informasi dari Sirah Nabawi atau sejarah Nabi tentang Isra Mi'raj. Maka kita harus banyak belajar bagaimana cara kita untuk membuka langit, terutama amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, maka kita harus berterima kasih kepada Allah dan juga mendoakan Nabi Muhammad bersolawat salam ya, selalu bersolawat salam. Semoga solawat salam itu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya, bisa dicatat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Ini penjelasan juga ada yang namanya pintu langit ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami apa? Ada 2 ayat, kauniyah sama kauliyah. Ayat-ayat Allah
yang ada di sekitar kita, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis, ayat-ayat Allah ada di Al-Quran, wahyu Nabi Muhammad, Al-Quran. Kemudian ayat yang tidak ditulis itu kenyataan hidup yang ada di sekitar kita, yaitu sunatullah. Itu termasuk ayat Allah. Atau juga ayat-ayat Allah, gunung meletus, banjir, dan musibah-musibah yang terjadi, itu adalah ayat Allah yang muncul karena kita melakukan kerusakan-kerusakan dunia, maka ayat Allah akan terjadi. Kenapa ada banjir? Kenapa ada gunung meletus? Kenapa ada tsunami? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada angin puting beliung? Kenapa ada angin yang ada di kutub utara, padang pasir, badai, dan sebagainya? Atau angin tornado yang besar? Kenapa ada petir? Itu semua adalah ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat, tidak tertulis tapi bisa kita lihat. Sunatullah juga begitu. Kenapa kamu sakit? Karena kamu melakukan hal yang menjadikan kamu sakit. Contoh, kamu tidak boleh makan atau merasakan pedasnya lombok, tetapi kamu merasakan pedasnya sampai level 200 pedasnya. Maksudnya sambelnya banyak, kamu makan bersama makanan nasi, kemudian kamu ngambil lagi sambel, tidak hanya sambel saja, lombok kamu peletus. Akhirnya karena ayat-ayat Allah mengatakan bahwa itu membuat perut sakit, maka terjadilah sakit perut. Gitu. Ya, itu namanya sunatullah. Karena kita telah melanggar pantangan untuk makan itu. Harusnya tidak boleh makan karena perut kamu tidak kuat. Juga begitu sakit panu. Panu itu adalah jamur kulit yang ada di kulit kita. Kenapa kok ada jamur? Kebanyakan apa? Kebanyakan kita itu tidak bersih. Jadi kita memakai pakaian kaos, kemudian berkeringat kaos itu, kita mandi, setelah itu kaos yang berkeringat tadi kita pakai. Sebenarnya kaos yang sudah dipakai kena keringat tadi tidak boleh dipakai. Karena apa? Karena keringat yang menempel di badan kita, kemudian nempel di kaos kita, masih basah, itu menimbulkan jamur-jamur yang membuat diri kita bisa sakit. Maka dipakailah kaos itu, jadilah kita kena jamur kulit. Karena apa? Kaos yang kena keringat kita mandi, setelah itu kaos itu dipakai lagi,
maka dia kena jamur kulit panen kudisen. Guru-guru itu ya, salah satunya itu namanya sunatullah. Ayat Allah telah ada di kulitnya. Nek panu, dia tidak bisa menjaga kesehatan dirinya. Kalau dia bisa menjaga dirinya, kulitnya, kaos yang tadi dipakai kena keringat, itu tidak boleh dan jangan dipakai lagi. Harus mengganti pakaian yang kering, kemudian kulitnya harus dikeringkan, dibasuh dengan handuk dengan baik, tidak boleh basah. Sininya basah, nanti kena gatel dibiarkan, kukur tok, gak diosok-osok, tidak diandui, maka kena jamur. Ini tubuhnya yang setelah mandi harus kering, kemudian pakaiannya kering, maka insya Allah kita tidak kena jamur kulit atau panu kudis prap. Atau ayat-ayat Allah banyak sekali. Kenapa ada banjir? Karena ini, karena itu, karena itulah menjadikan sunatullah itu sebab akibat. Kenapa dia kecelakaan? Nah, karena sebab. Begitulah sunatullah. Ada sebab maka ada akibat. Itulah ayat-ayat Allah. Kalau ayat-ayat Allah ada di Al-Quran, sudah ada di Al-Quran, itu sudah terjadi zaman dahulu, nabi-nabi dulu, atau juga akan terjadi yang akan datang. Maka kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwa ayat-ayat Allah itu harus kita percayai dan jangan didustakan, jangan dusta ya, mendustakan ayat-ayat kami dan sombong menerimanya. Niscaya tiadalah dibukakan pintu langit bagi mereka, dan tiada pula mereka masuk surga kecuali kalau masuk unta ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami membalasi orang-orang berdosa. Jadi orang-orang berdosa itu mendustakan ayat-ayat Allah, sekaligus dia sombong. Wis dusta ayatnya, ada ayat yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang tertulis maupun tidak tertulis, sudah nyata di matanya, di depan matanya dan di akalnya bisa dipikir, tapi dia masih tidak menerima ayat-ayat Allah dan juga dia sombong, maka dia tidak akan dibukakan pintu langit. Jadi pintu langit nggak dibuka, jadi amal ibadahnya tidak akan masuk. Tapi kalau kita beramal ibadah, yang amal ibadah kita dibawa oleh malaikat, dicatat, kemudian bisa masuk, pintu langit itu dibuka. Jadi pintu langit dibuka karena kita beramal itu, karena kita beriman kepada Allah, kita tidak mendustakan ayat Allah, kita tidak sombong dan menerima apa yang sudah ada di sekitar kita, maka pintu langit dibuka ya. Maka kita kalau ingin pintu langit dibuka, amal kita diterima oleh Allah, maka kita harus tidak mendustakan ayat Allah dan tidak sombong ya. Kalau ingin masuk surga, masuk surga kan amal ibadahnya harus dicatat malaikat dan diberikan Allah. Kalau tidak diberikan Allah, pas waktu amalnya itu masuk ke langit sana kemudian nggak dibuka, apa yang terjadi? Tidak diterima amal kita oleh Allah. Karena kunci dari amal kita diterima oleh Allah karena langitnya dibuka. Goro-goro mendustakan ayat Allah dan sombong, maka pintu langit gak membuka dan tidak dibuka. Males, wong sombong we. Maka kita harus hati-hati terhadap amal yang kita amalkan,
Kemudian kita jangan mendustakan ayat-ayat Allah, janganlah sombong agar amal ibadah kita diterima oleh Allah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Bila itu ibadah ya. Nanti ada sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.